Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan PES 3 LPTK UIN Songo Semarang. Perkenalkan, nama saya Ali Sofan. Saya guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMA Negeri 1 Grobogan. Hari ini saya akan menampilkan video praktek pembelajaran dengan tema indahnya membangun mahligai rumah tangga di kelas 12 sebagai syarat uji kinerja PPG dalam jabatan PES 3 LPTK UIN Wali Songo Semarang. Mohon saran dan kritiknya, mudah-mudahan pembelajaran saya menjadi lebih baik untuk kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Semansakan. Jaya. Semansakan. Positif, optimis. Oh. Yes. Oke, yes. Oke, tetap semangat. Pada kali ini kita akan belajar bersama pendidikan agama dan budi pekerti. Untuk kabar kalian bagaimana hari ini? Baik ya, dohir batin ya, jasmani rohani ya. Oke, alhamdulillah. Untuk memulai kegiatan kita pada hari ini,
Mari kita berdoa. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, semuanya bisa berdiri. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum ke materi kita absen dulu. Ada yang tidak hadir? Nihil. Oke. Selanjutnya, agar kita bisa fresh di siang hari ini, semuanya berdiri dulu. Kita ice breaking. Berdiri, yuk semuanya berdiri. Kita bermain aja. Ini sifatnya hanya untuk melatih ingatan kita aja, melatih ingatan kita aja. Kita. Oke, nanti Bapak akan mengatakan gajah. Gajah itu besar ya. Nah, besar biasanya itu kan gini, besar, besarnya gini, ya enggak? Kemudian semut kecil, kan gitu. Tapi nanti kebalikannya. Kalau gajah besar, misalnya besar tapi tangannya lingkaran kecil. Kalau ngomong semut kecil tapi lingkaran besar. Oke, yang kedua ular. Ular itu panjang, panjang tetapi tangannya pendek. Ketika cacing pendek. Tak ulangi, gajah besar, semut kecil, ular panjang, cacing pendek. Oke, siap? Nah, ini hanya untuk mengasah ingatan kita aja. Oke. Mulai ya. Ini kita bermain aja, bermain aja. Oke. Gajah. Semut. Kecil. Semut. Kecil. Semut. Kecil. Gajah. Besar. Ular. Oke. Semut. Oke, tepuk tangan dulu. Ternyata tidak mudah ya, hanya untuk mengingat-ingat gitu aja. Oke.
Oke, pada hari ini kita melanjutkan materi yang kemarin, bahwa sesuai dengan tema kita, indahnya membangun mahligai rumah tangga. Ya, sekalipun di rumah tangga itu tidak seindah yang kita bayangkan. Nek dibayangke ya mesti indah. Apa meneh namanya indah, selalu indah. Sampai kapanpun selalu indah. Oke. Kemarin kita sudah membahas berkaitan dengan pernikahan. Satu apa? Pengertian. Yang kedua hukum. Oke, dari dua hal tersebut, satu yang masih ingat pengertian dari pernikahan itu apa? Oh ya, Hilda. Pengertian dari pernikahan adalah akad yang menghalalkan hubungan lawan jenis. Akad yang menghalalkan hubungan lawan jenis. Ada yang berpendapat lagi? Nikah adalah, kan kalian itu ya, tidak asing yang namanya nikah, apalagi di bulan-bulan ini banyak yang melaksanakan pernikahan. Ada yang sudah pernah nikah? Belum pastinya. Oke, itu pengertian akad yang menghalalkan dua orang laki-laki untuk berhubungan lawan jenis. Betul toh? Oh, dua orang yang berbeda. Oke, itu. Kemudian hukum. Hukum dari nikah itu bagaimana? Ada berapa? Ada 5. 5. 1. Wajib. 2. Sunnah. 3. Haram. Mubah. Makruh. Ada 5. Oke. Gini aja tak tanya. Bagaimanakah keadaan seseorang yang mendapatkan hukum wajib nikah? Apakah hari ini kalian masuk di kategori wajib nikah? Nah, terus bagaimana? Ayo, siapa yang mau jawab? Beda. Jika laki-laki itu mampu dalam membayar mahar nikah, tetapi dia takut terjerumus zina. Oh, jika ada seorang laki-laki yang mampu membayar mahar nikah dan dia takut terjerumus dalam perzinaan. Oke, itu. Kemudian yang kedua apa ya? Sunnah. Ayo, siapa yang masih ingat? Orang yang mendapatkan masuk dalam kategori hukum sunnah untuk menikah. Hidup lagi. Yes, tidak apa-apa. Katakan sunnah, jika laki-laki itu mampu dalam membayar mahar pernikahannya, tetapi dia juga dapat menjaga hawa nafsunya. Mampu membayar mahar, tapi dia juga mampu menjaga nafsu. Ya, oke, itu tepuk tangan buat yang jawab tadi. Oke. Nah, pada kesempatan kali ini kita itu di kompetensi dasar 3.6, perhatikan, menganalisis dan mengevaluasi ketentuan pernikahan dalam Islam. Untuk indikator yang ada warna birunya itu menganalisis ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam. Nah, dalam hal ini nanti kita terfokus pada rukun nikah. Rukun dalam pernikahan. Itu tujuan kita nanti di sana. Ya, rukun sebuah pernikahan. Di sini nanti rukun pernikahan itu ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan 5. Nah, di sini nanti kita sepakat yang 4. Yang pertama, zaujain bahasa Arab, atau nek bahasa Indonesianya itu adalah mempelai berdua. Mempelai berdua itu calon suami dan calon istri. Itu yang pertama. Yang kedua, wali. Wali dari calon istri. Seorang wanita itu tidak boleh nikah sendiri, harus ada walinya. Oh, itu kriterianya seperti apa? Nanti itu tugas kalian untuk mencarinya. Kemudian yang ketiga, saksi. Ya harus ada saksinya. Kalau tidak ada saksinya maka nikah tidak sah. Yang keempat, segot itu ucapan dalam pernikahan. Ijab dan qabul. Ijab itu dari wali diserahkan kepada Pak Naib, biasanya kalau di sekeliling kita. Kemudian qabul itu yang diucapkan oleh seorang laki-laki. Qabul itu nikah wa tazwijah bima dimadkur halan. Sah
Sah. Wah, biasanya seperti itu. Terus dimbayangkan nikah mesti. Oke, itu ya. Itu nanti apa yang akan kita pelajari. Oke, selanjutnya ini nanti kita memakai metode discovery learning yang mana pembelajaran ini nanti terfokus, terpusat pada peserta didik, pada kalian. Kalian nanti menganalisa, kita kasih sumber belajar berupa PowerPoint juga ada yang kemarin kita share, kemudian ada berupa Word, bacaan itu, atau bahkan di buku paket. Silahkan nanti kalian mengambil dari berbagai sumber. Kalian googling pun juga tidak apa-apa. Ya, yang paling poinnya nanti apa? Selesai musyawarah bersama, kalian nanti masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan, menyampaikan hasil dari penelitian kalian, hasil dari analisa kalian berkaitan dengan rukun pernikahan. Oke, ini nanti Bapak tampilkan video yang durasinya hanya beberapa menit. Ya, nanti kaitkan apa yang terdapat di dalam video tersebut dengan materi kita. Kaitannya apa? Gitu. Oke, gitu ya. Sebentar. Video. Oke, yang pertama. Oke, itu ada 2 video tadi. Bisa disampaikan apakah ada hubungannya dengan materi kita pada pagi hari ini tentang rukun nikah. Ya, silakan. 1 atau 2 orang enggak apa-apa. Ya. Yang pertama ada sinden. Yang kedua ada prosesi pernikahan tapi sedemikian rupa. Ya, ada. Bingung? Oke. Di dalam akad nikah, mau tidak mau itu, bahkan sampai tadi ya di awal ada hukum. Hukumnya itu wajib dan sunnah. Seorang suami itu harus mampu membayar
mahar. Artinya dalam akad nikah, dalam sebuah pernikahan itu memang dibutuhkan biaya yang luar biasa. Kan gitu. Jadi rukun itu sangat penting. Jika tidak, maka asal-asalannya seperti tadi, makalah jadi bahan tertawaan orang banyak. Seperti itu. Itu diantara begitu pentingnya sebuah rukun dalam pernikahan. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan inti, yaitu kalian menganalisis arkanul Islam sesuai dengan materi yang sudah kita bagikan melalui Linktree. Ya, sudah ada Linktree, itu ada LKP dan lain sebagainya di sana. Silakan. Ada sumber belajar banyak. PTT ada di sana, kemudian ada juga berupa Word. Buku kalian juga bisa kalian gunakan. Atau mungkin kalian ingin cari sumber yang lain melalui media sosial, melalui internet googling, silahkan. Yuk, silahkan di kelompok masing-masing. Kita kasih waktu 5-10 menit ya untuk rukun tadi. Satu kelompok 1 zaujain, kelompok 2 wali, kelompok 3 saksi, kelompok 4 ijab dan qabul. Oke, yuk segera dicari. Ini nanti ada kelompok 1, 2, 3 dan 4. Berarti yang poin 1. Oke, ya. Oh, ini yang ini. Nah, ini kan ada 4 kelompok, 1, 2, 3, 4. Yang tadi kelompok 2 dalam di sini. Oke. Yang lembar ketiga. Nah, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ini kelompok 4. Berarti nanti di sini. Ya, nanti yang dipresentasikan. Tuh. Ini untuk LKPD-nya tak serahkan. Ini kan tadi untuk analisis di materi sesuai kelompok. Ini ada 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 zaujain, kelompok 2 kelompok 2 wali, kelompok 3 saksi, kelompok 4 singkat atau ijab qabul. Ini kelompok 3 berarti di saksi. Nanti tulis ini. Oh, saksi itu kriterianya seperti apa? Bisa browsing, bisa di buku paket, bisa di kemarin ada Linktree yang di tak bagikan itu. Oke.
5 menit sudah. Silakan sampaikan apa yang kalian peroleh dari analisis kalian. Urut dari kelompok 1 ya. Yuk, silakan kelompok 1 untuk maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari perwakilan kelompok 1 mempresentasikan tentang rukun nikah. Yang pertama ada persyaratan rukun nikah bagi calon suami, yaitu yang pertama ada Islam, balik, berakal, sehat jasmani dan rohani, harus laki-laki sejati dan berumur minimal 21 tahun, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selanjutnya, Maksud dari lelaki sejati itu apa? Maksud dari lelaki sejati. dia harus tidak berpakaian seperti wanita. Dia harus berperilaku seperti laki-laki sejati, tidak banci seperti itu. Apakah ada lagi? Jika tidak, kami undur diri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus kelompok 1. Lanjut kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. Rukun nikah bagi wali calon istri persyaratannya yaitu 1 Islam, 2 balik, 3 berakal, 4 merdeka, 5 adil. Dan menurut ulama Syafi'iyah, yang sah menjadi wali dengan proses akad nikah adalah 1 bapak kandung, 2 kakak, 3 saudara kandung laki-laki, 4 saudara tiri laki-laki, 5 anak saudara kandung laki-laki atau keponakan, 6 anak saudara tiri laki-laki keponakan, 7 paman dari pihak bapak, 8 anak laki-laki dari paman atau sepupu, dan terakhir kakek. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya. Yes. Persyaratan dari wali calon istri yang disebutkan dari merdeka. Yang merdeka itu apa? Yang dimaksud merdeka ya ia tidak merupakan seorang budak, namun karena masyarakat sudah tidak ada, jadi semuanya beda. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Jika tidak ada, akan kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus kelompok 2. Next kelompok 3. Yang maju siapa? Nggak jadi. Kasihan Pak, 10 mau. Gimana? Kasihan Pak, 10 kasihan. Oh gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan rukun nikah, yaitu 2 saksi. Seorang laki-laki calon suami harus dapat mendatangkan 2 orang saksi dalam proses akad nikah. Kehadiran saksi menjadi tanggung jawab seorang calon suami dan tidak wajib bagi calon pengantin perempuan. Tujuan kehadiran 2 orang saksi di samping untuk mengetahui
mengetahui keabsahan proses akad nikah, juga untuk memberi persaksian bahwa seorang calon suami laki-laki adalah seorang jenaka, duda, atau sudah beristri. Kalau sudah beristri, belum melebihi dari 4 Pernyataan seorang wali nikah. Sedangkan pokok adalah pernyataan menerima pernikahan dari seorang calon suami. Syarat ijab yaitu 1. Menggunakan bahasa yang jelas atau bahasa Arab bagi yang bisa, atau terjemah bagi yang Nanti di enter aja ya. terjemah bagi yang tidak bisa bahasa Arab. Yang kedua, menggunakan kata anak mahduka atau ulangan atau zawaj duka, saya kawinkan. Tidak sah jika menggunakan kata selain 2 kata itu. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan kata sindiran atau kiasan. Yang keempat, diucapkan langsung oleh suami atau wakilnya dengan sempurna. Yang kelima, tidak dibatasi dengan waktu tertentu seperti nikah mut'ah atau nikah kontrak. Yang keenam, tidak disyaratkan dengan sesuatu yang singkat. Syarat qabul yaitu 1. Menggunakan bahasa yang jelas, bahasa Arab bagi yang bisa atau terjemah bagi yang tidak bisa bahasa Arab. Yang kedua, menjawab pernyataan dalam kalimat ijab dengan segera dan tepat. Yang ketiga, bukan merupakan kata sindiran. Yang keempat, dilafalkan oleh calon suami atau walinya. Kata sindiran itu bagaimana? Yang kelima, tidak diikatkan dengan batasan waktu tertentu seperti nikah mut'ah atau nikah kontrak. Yang keenam, tidak disyaratkan dengan sesuatu yang mengikat. Yang ketujuh, menyebut nama bakal istri. Yang kedelapan, tidak diselangi dengan pertanyaan lain. Apakah ada pertanyaan? Jadi itu apa harus jelas, tidak menyindir atau menyinggung pihak lain atau pihak yang sedang ijab kabul atau pihak yang lain tidak merasa tersindir atau tersinggung. Apakah ada pertanyaan lagi? Jika tidak ada, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A plus untuk kelompok 4. Oke, alhamdulillah dari keempat-empatnya sudah mempresentasikan ya, walaupun dengan sangat singkat ya, hasil laporan. Ya memang hasil laporan seperti itu, singkat, padat, berisi, gitu. Tapi tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi, apa tadi pertanyaannya? Maksud dari laki-laki sejati. Tadi jawabannya tidak memakai baju yang dipakai perempuan. Nah, sebenarnya laki-laki sejati itu ya memang dia itu seorang laki-laki, bukan kalau di sekeliling kita itu kan ada apa itu namanya? Banci. Nah, itu loh maksudnya. Hari ini di luar banyak ya, laki-laki pakai baju perempuan banyak. Ya enggak? Banyak enggak? Itu. Kalau di mafhum mukhalafah di calon istri. Kalau tadi jawab calon suami yang laki sejati, dijawab pakai pakaian wanita. Kalau yang calon istri berarti seorang wanita sejati berarti tidak memakai baju pria. Padahal hari ini di luar sana itu banyak sekali yang memakai baju pria, pakai hanya celana selainnya seorang laki-laki dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua tadi apa tadi? Merdeka, betul sekali. Merdeka itu tidak budak. Untuk saat ini tidak ada, ya, karena sesuai dengan visi dan misi Rasulullah itu menghilangkan perbudakan. Tidak ada. Hari ini tidak ada. Semua orang hari ini itu merdeka. Kelompok 3 tadi jenaka. Wah, aku mikirku juga gitu. Jenaka orangnya suka humor atau bagaimana ya? Oh, enggak. Ternyata jenaka yang dimaksud adalah jejaka. Apa mungkin itu salah ketik atau gimana ya? Jejaka jadi jenaka. Mau ngetik jejaka, mau ngetik J keliru N. Nah, mungkin gitu. Gitu Mbak ya, tadi yang tanya Mbak Siti itu bukan jenaka tetapi jejaka. Gitu. Kemudian yang terakhir kelompok 4 tadi ada pertanyaan apa tadi? Dalam qabul itu ada sindiran.
sindiran itu disindir. Jadi betul dengan jelas tidak sindiran. Nah, contoh sindiran bagaimana? Sindiran itu kayak gini. Contoh siapa? Siti, kamu ikut tidur di rumah saya ya. Nah, itu sebuah kelan. Itu kalau pakai bahasa Arab. Jika pakai bahasa Indonesia, ya saya terimanya nikahnya Siti bin Madkur ya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Terus saksinya sah. Wah, hanya seperti itu aja. Itu prosesi dari akad nikah. Oke. Kesimpulannya bahwa rukun nikah sebentar. Bahwa rukun nikah itu memang harus dipenuhi, tidak boleh tidak. Apapun yang terjadi, jika dari keempat rukun tersebut tidak dipenuhi, maka akad nikah tidak dapat disahkan secara agama. Itu tadi apa? Rukun nikah ada berapa? 4. 1 zaujain, suami, calon suami dan calon istri. 2 wali. 3 saksi. 4 ijab kabul. Itu. Nah, hari ini itu yang sudah kita pelajari itu. Nah, tugas kalian nanti melalui LKPD juga yang kemarin kita kirim, silakan itu dirangkum arkanun nikah, ya kan? 1, bla bla bla. Kalau tadi kan tugas kalian per item, satu kelompok satu. Nah, ini nanti PR kalian merangkum semuanya. Arkanun nikah ada 4, 1 ini beserta penjelasannya. Oke, ini sebelum kita tutup, ada pertanyaan berkaitan dengan rukun nikah, mulai dari zaujain, suami istri tadi, kemudian di wali, saksi, dan juga dalam ijab dan kabul. Mau tidak mau kalian nanti kan akan mengalami hal itu, ya enggak? Apa ada di sini yang enggak mau nikah? Ada pasti. Oke, enggak ada? Ya, Ilda? Pernikahan lintas agama. Oke, kita jawab. Istilah nikah itu sebenarnya hanya ada di dalam Islam. Faktanya di dalam sighat ijab kabul, prosesinya nanti itu mempelai berdua diwajibkan untuk membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu di dalam pelaksanaan ijab dan kabul. Artinya tidak dibenarkan ketika ada pernikahan antara muslim dan non muslim. Bahkan maaf, menjadi sebuah nikah yang fasakh secara sendirinya akan hilang. Kasus seperti itu kan banyak ya. Kasus seperti itu banyak. Di luar sana itu ada orang karena sudah kadung tresno. Wah, gimana lagi Pak? Nak kadung tresno itu kan tidak bisa dipenggak. Ya enggak? Yang satu muslim, yang satu non muslim. Akhirnya apa? Dengan kesepakatan, oke, mau masuk Islam. Pada saat akad nikah masuk Islam. Akan tetapi selesai akad nikah, selesai 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, akhirnya dia malah kembali ke agama semula, murtad lagi. Nah, hal seperti itu, maka pernikahannya itu adalah fasakh. Fasakh itu apa? Rusak secara sendirinya. Maka tidak boleh berkumpul kembali. Nah, ini PR kita. Di luar sana banyak seperti itu, ya enggak? Banyak sekali. Dan mereka enjoy saja. Dan tidak seperti itu. Artinya apa? Tidak jauh beda dengan kumpul kebo. Seperti itu. Artinya itu adalah sebuah perzinaan jika mereka berhubungan lawan jenis, seperti itu. Lah bisa halal lagi gimana Pak? Ya, kembali ke Islam lagi, kemudian nikah lagi. Tentunya dengan kriteria, dengan aturan-aturan tertentu. Nanti di bab selanjutnya ada apa?
proses pernikahan seperti apa, kemudian apa di dalam talak, akhirnya ada istilah talak, kemudian ada cerai itu ya, kemudian macam-macam cerai itu seperti apa ada itu. Bagaimana nanti kondisinya? Ya nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas. Oke, sebelum kita doa bersama, yuk ketua bisa untuk doa bersama pulang. Untuk mengakhiri kegiatan ini, maka kita berdoa terlebih dahulu. Di tempat duduk siap gerak berdoa mulai. Oke, hati-hati pulang, langsung pulang, jangan mampir di jalan ya, langsung pulang. Kita akhiri pada pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dah bisa pulang. Dapat